Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya sedang ada di Bandung bersama dengan saya Bapak Pendeta Glenn Latuhairu. Beliau adalah Gembala Sidang GBI Glow Fellowship Center di Bandung. Saya percaya ini bukan merupakan pertemuan biasa, tetapi inilah rencana Tuhan dalam Amin. pertemuan ini. Terima kasih Pastor Glenn sudah Puji Tuhan. ada bersama-sama hari ini. Dan saya tetap percaya Tuhan juga menyertai Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mau berbincang-bincang dengan Pastor Glenn tentang tema tetap setia. Bagaimana kita tetap setia dalam segala keadaan, susah, senang, sehat, sakit, dalam segala keadaan kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Ya. Pastor Glenn, berbicara tentang kesetiaan adalah berbicara tentang sesuatu yang harus ada dalam hidup kita, dalam kita mengikut Tuhan. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, kita menjadi orang-orang yang melihat tangan Tuhan tetap menyertai kita, dan seharusnya kita menjadi orang yang terus melihat dalam kesetiaan kita, mengiring Dia dan melayani Dia. Bagaimana menurut Pastor Glenn tentang kesetiaan ini? Iya. Pertama-tama terima kasih Pastor Julius ya kan udah mengundang saya ya kan, walaupun ini di Bandung tempat saya melayani, bukan saya yang mengundang gitu kan. Jadi bicara tentang tetap setia, kita nggak bisa bilang kita setia kalau ada orang bilang begini, kita nggak bisa dikatakan kita setia sampai ada 4 paku berdiri di atas kita, sampai kita dipanggil Tuhan gitu kan, baru bisa dikatakan wah ini orang setia. Jadi memang selama kita bisa masih hidup gitu, untuk kita tetap setia merupakan sebuah perjuangan, apalagi kita masih melayani Tuhan, itu suatu kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Tapi saya pikir untuk tetap setia itu perlu perjuangan. Bagian kita ada, yakni kita berjuang, dan bagian Tuhan yang tetap menopang. Kalau bagian Tuhan saya pikir pastilah Pak Julius. Tapi kalau untuk diri kita sendiri ini gitu kan, ada begitu banyak tantangan baik dari luar maupun dari dalam yang terus kalau Alkitab bilang menggocoh hidup kita gitu kan, sehingga akhirnya ada hal-hal yang mungkin pernah berpikir untuk mundur, pernah berpikir untuk udahlah berhenti lagi melayani Tuhan. Tapi itu tantangannya, itu asiknya menurut saya, Pastor. Jadi seperti itu menurut saya. Lalu hal-hal apa yang perlu kita lakukan, Pastor Glenn, untuk bisa tetap menjaga kesetiaan itu? Karena tidak mudah dalam keadaan ini, dalam wabah ini. Ada banyak orang yang berpikir untuk mundur. Pasti ada banyak hal yang menjadi resep dari Pastor Glenn untuk tetap bisa bertahan, tetap maju, melayani Tuhan. Dan sungguh luar biasa pelayanan di Bandung ini. Dan saya percaya ini semua karena Tuhan. Iya. Jadi saya pelajari yang pasti, yang pertama, Pastor, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, karena jujur kita bisa jatuh kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, begitu kan. Jadi penting sekali bagaimana untuk kita mengandalkan Tuhan, karena Alkitab jelas katakan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada bukan karena kuat gagah kita, tapi karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Jadi saya pikir yang pertama adalah tetap andalkan Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan. Namun di sisi lain kita juga perlu ingat, ada bagian kita juga yang harus kita kerjakan, ada bagian kita juga yang harus kita perjuangkan. Jadi ketika kita berjuang, ketika kita melakukan bagian kita, dan kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Namun di sisi lain kita mesti ingat hal itu, tetap andalkan Tuhan dan kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kira-kira seperti itu. Ya, Saudara, jangan pernah bergantung kepada kekuatan sendiri. Ya. Dan yang kedua saya pikir tetap taat, pasti tetap taat. Kenapa harus tetap taat? Karena ada banyak hal yang mencoba. Karena ini pada dasarnya setan paling senang ngejatuhin hamba Tuhan. Iya kan? Setan paling senang ngejatuhin. Karena begini, setan gak peduli sama orang yang gampang jatuh. Setan bilang begini, udah diemin nanti juga jatuh sendiri, kan begitu kan. Tapi yang setan concern adalah bagaimana orang yang bisa tetap kuat, orang yang tetap masih bisa bertahan, itu yang akan membuat dia gregetan gitu. Bagaimana caranya untuk ngejatuhin dia gitu. Sehingga akhirnya yang kedua saya pelajari, tetap taat aja. Karena ketika kita taat, maka Alkitab katakan ada pagar perlindungan kita. Iya kan? Ada pagar perlindungan Tuhan yang memagari kita, yang membentengi kita. Dan saya percaya satu kebenaran firman Tuhan, Pastor, bahwa Yesus bilang begini, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Iya kan, itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa tidak ada satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Dengan kata lain, apapun yang terjadi di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, kalau kita belajar mau taat, maka
Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kira-kira seperti itu. Saudara, saya aminkan hal yang kedua ini tentang bagaimana kita harus tetap taat pada perintahnya. Saya percaya bahwa di mana ada ketaatan, di situ pasti ada pertolongan Tuhan atas hidup kita. Sehingga susah tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Sulit pun tidak bisa membatasi hal-hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita sekalian. Dia Tuhan yang tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati Bapak Ibu dan kita sekalian yang ada dalam hidup kita mengiring Tuhan. Hal yang kedua tadi yaitu tetap taat pada perintahnya. Dan yang ketiga, yang terakhir ini memang kuncinya saudara-saudara ya, Pastor ya. Kuncinya memang yang terakhir adalah jangan pernah berpikir, ya kan, bukan bertindak saudara, berpikir pun jangan untuk mundur dari melayani Tuhan. Wow. Jadi kan sama seperti Yesus bilang kan, bukan orang yang berzina itu bukan orang yang pada saat dia melakukannya. Orang dikatakan berzina pada saat dia mulai memikirkannya. Iya kan? Jadi orang mulai jatuh pada saat ketika dia memikirkan. Itu sebabnya tidak sedikit rumah tangga yang mulai berantakan karena dimulai dari udah kita cerai aja, udah kita kita pisah aja, udah kita belum cerai, belum pisah, tapi dari perkataan, dari memikirkan itu kita sudah mulai jatuh di hadapan Tuhan. Karena itu berpikir pun jangan. Makanya Paulus bilang, saya ingat sekali, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Jadi bagaimana untuk tetap setia? Menurut saya Pastor, yang ketiga adalah jangan pernah berpikir untuk mundur. Sedikit pun jangan pernah berpikir untuk mundur. Kenapa? Karena Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Maka kita pun belajar dari Tuhan kita. Memang kita tidak sempurna seperti Tuhan yang setia, namun kita belajar untuk disempurnakan. Betul badai tetap ada, betul rancangan-rancangan yang jahat tetap masih ada, betul orang yang gak suka ngeliat kita melayani, ngeliat kita berhasil tetap ada, tapi tetap terus semangat. Kenapa? Karena Tuhan yang memanggil, Dia juga yang akan tetap terus meneguhkan panggilannya sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Saudaraku, tetaplah setia. Nah, bagaimana kita bisa menjadi tetap setia? Hal yang pertama tadi, jangan bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Yang kedua, tetaplah taat pada perintahnya. Dan yang ketiga, jangan pernah berpikir untuk mundur. Saya percaya kita semua akan melihat terobosan Tuhan dalam keadaan yang sulit ini. Kita pasti masih bisa melihat pintu yang bisa dibukakan Tuhan. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pastor Glenn. Tuhan memberkati pelayanan di Bandung. Salam untuk jemaat semua. Doa saya kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang kuat. Tuhan berkati saudara. Saya Pendeta Julius Parapat dan Pendeta Glenn Latuheru. Shalom. Shalom, shalom.